Jabar Publisher, jendela info Jawa Barat, memberitakan lebih cepat dari cahaya. Ada misteri yang diungkap. Halo pemirsa JPNX TV dan pembaca jabarpublisher.com. SMP Negeri 1 Babakan Kabupaten Cirebon baru saja menyelenggarakan kegiatan study block atau yang kini dikenal dengan Study P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, Sabtu tanggal 5 November 2022. Kegiatan tersebut diikuti oleh 340 siswa kelas 7 dengan didampingi panitia, wali kelas, dan guru pendamping. Sedikitnya ada 4 lokasi yang dikunjungi oleh para peserta study block tersebut, yakni Keraton Kasupuhan Cirebon, Batik Trusmi, serta Museum Perundingan Linggarjati di Kabupaten Kuningan. Adapun lokasi pamungkas dari Study P5 ini yakni kolam renang Zam-Zam Pool yang juga berada di Kabupaten Kuningan. Kepala SMPN 1 Babakan, Nur Wahid, mengatakan kegiatan Study P5 ini sebagai bentuk implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar yang kini tengah digagas oleh pemerintah, di mana para siswa diharuskan lebih banyak belajar di luar kelas atau di luar sekolah, sehingga para siswa dapat pengalaman secara lebih lengkap dan mendetail karena mengunjungi langsung juga mencermati setiap objek yang dikunjungi mereka. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksanaan Study P5, Endang Sri Heryana, mengatakan bahwa tidak hanya pembelajaran tentang muatan lokal mengenai sejarah dan budaya saja yang diajarkan pada Study P5 kali ini. Para siswa juga diberikan pengalaman guna merelaksasi jiwa dan raga mereka. Untuk itu dipilihlah kolam renang Zam-Zam Pool Kuningan sebagai lokasi terakhir dari Study P5K SMPN Negeri 1 Babakan ini. Demikian tim JPNX TV dan tim jabarpublisher.com melaporkan. Halo pembaca setia jabarpublisher.com dan pemirsa JPNX TV. Tiba sudah kita di lokasi ketiga dari study block SMP Negeri 1 Babakan Kabupaten Cirebon. Dan sore ini di lokasi ketiga di Gedung Perundingan Linggarjati Kuningan, saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Babakan, Bapak Wahid. Kembali lagi kita ke agenda rutin tahunan, Pak. Dan study block kali ini bersama kelas berapa orang, dan inti atau penekanan dari Bapak sendiri terhadap kegiatan ini seperti apa, Pak? Oke, terima kasih. Tiba kita saatnya untuk melaksanakan kegiatan study block yang sebenarnya sekarang mencoba bergeser beralih nama Study P5. Artinya apa? P5 itu kita ambil dari kurikulum Merdeka yang di dalamnya terdapat proyek peningkatan profil pelajar Pancasila P5, dan salah satu dari kegiatan P5 itu adalah satu temanya kearifan lokal. Kearifan lokal itu kan lebih ke pengenalan budaya-budaya lokal, pengenalan sejarah dan sebagainya. Maka sebenarnya pembelajaran kita itu dari dulu sudah semestinya seperti sekarang. Lebih ke bagaimana anak belajar di luar kelas, anak belajar di luar sekolah. Hanya mungkin kurikulum yang disusunnya pada waktu itu masih kaku sehingga tidak menuntut guru untuk membawa muridnya ke luar kelas, yang padahal pembelajaran itu sendiri akan lebih bijak, lebih luas, dan lebih nyata ketika kita bawa ke lingkungan. Kita bawa ke lingkungan belajar, kita bawa ke tempat-tempat praktek tertentu. Tadi yang pertama kita di keraton, biar anak tahu bahwa di Pulau Jawa ini ada kerajaan Cirebon yang begitu sangat terkenal dan sebagai rintisan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa Barat itu kan Cirebon. Itu bahkan akhirnya berkembang ke yang lain. Saya pengen generasi kita ke depan ngerti sejarah, tahu bahwa itu Cirebon itu pernah berdiri megah. Berikutnya sengaja kita bawa ke Trusmi supaya anak tahu bahwa Cirebon itu punya batik khas Trusmi dengan ciri khas khusus
sehingga anak belajar ke sana. Tak ingin belajar juga sejarah batiknya, bagaimana membuat batiknya, dan praktek langsung bagaimana membuat batik tulis tersendiri. Nah, kemudian sekarang objek yang ketiga adalah perundingan Linggarjati ini juga saya kira sudah umum diketahui banyak orang bahwa kita ini mengetahui bahwa sejarah awal rintisan kemerdekaan kita dimulai dari gedung perundingan Linggarjati ini dengan berbagai ceritanya dan lain sebagainya, bahkan bukti-bukti fisik yang masih tertera ada di sini. Seperti itu, dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini lebih diprogramkan, lebih dipacu bagaimana konsepnya sehingga anak betul-betul lebih kena ke depannya. Nah, kaitan ini Pak, lebih ke pengembangan SDM dari para guru, Pak Kepsek. Ini kan memang titik beratnya lebih ke murid ya. Murid dikasih tahu tentang sejarah daripada kita ngobrol di kelas bahwa ada gedung namanya Gedung Linggarjati, jauh jelas lebih efektif dibawa ke sini. Ini gedungnya, ini peninggalan sejarahnya. Nah, untuk pengembangan daripada SDM dari guru itu sendiri Pak, seperti apa memacunya Pak? Terima kasih. Di kurikulum Merdeka Belajar ada PMM, Platform Merdeka Belajar. Jadi guru-guru kita dipacu untuk ikut pembelajaran tentang kurikulum Merdeka lewat platform Merdeka Belajar tadi dengan online. Lalu di sana dipaksa untuk bagaimana mengetahui kurikulum, bagaimana prosesnya, bagaimana seperti apa yang kita lakukan sekarang. Biar bagaimana hanya tinggal di bagaimana kemauan dan kemampuan dari guru itu sendiri untuk bisa mengikuti itu, karena memang menyita waktu, menyita pikiran, juga hampir all in. Kita itu harus mengikuti pembelajaran itu hampir tiap hari ya, hampir tiap hari itu ikut. Ini kan secara pemahaman dari kurikulum Merdeka Belajar ini kan parsial ya Pak ya, tidak sekaligus gelontor gitu. Nah, pemahaman Pak Kepsek sendiri dan pengejawantahan kepada para guru sudah utuh belum Pak? Belum ya? Ini kan baru tahap pertama diuji cobakan di kelas 7. Kendalanya ada? Kendalanya ya pertama jelas sumber daya. Sumber daya, kemampuan, kan harus memahami dulu kurikulum Merdeka itu apa, seperti apa, bagaimana. Nah, itu guru harus kita dorong ke sana dulu, apalagi muridnya. Ketika gurunya memang sudah bisa menguasai ya. Nah, cuman ini dicoba tapi sambil jalan gitu. Jadi sekarang ini tahun transisi lah, tahun uji coba, tahun peralihan kita coba kurikulum Merdeka. Ada mapel tertentu yang dititikberatkan harus dengan metode ini? Semua mapel, semua mapel, semua mapel. Juga harus dikasih tahu ya, karena banyak juga wali murid yang belum mengerti Pak. Wah, sekarang lebih banyak praktikum, lebih banyak prakerja gitu kan, prakarya. Terima kasih kepada tim dan panitia yang sudah berupaya bagaimana menyiapkan konsep pelaksanaan studi P5 ini, dan terima kasih kepada komite sekolah, kemudian juga orang tua murid yang begitu mendukung tentang pelaksanaan ini. Perlu kita perjelas bahwa ini bukan semata piknik. Oke, betul. Tolong pemahaman ini kita pahami bahwa memang di kurikulum sekarang ada pengejawantahan, ada praktek langsung, pengenalan lingkungan. Yang sebenarnya dari dulu sih ada, cuman sekarang lebih didorong anak supaya belajar langsung itu. Dan untuk kali ini alhamdulillah kita didukung penuh oleh orang tua dan komite, karena siswa hampir 341 ya, 341-42 berarti hampir 99%. 99% ikut, dan orang tua begitu mendukung, komite juga alhamdulillah. Dan kami tekankan pada guru-guru semua harus dukung kegiatan ini supaya lancar dan sukses. Dan alhamdulillah semua peserta kita ikuti, dan kita juga, saya nitip-nitip ke panitia untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Bagaimana di kendaraannya, bagaimana makannya, bagaimana di objek, jangan sampai mengecewakan seperti hal-hal yang lalu. Insya Allah setiap tahun selalu ada perbaikan. Terima kasih. Alhamdulillah untuk kepanitiaan kami di panitia inti ada 3, dibantu panitia yang lain dari wali kelas dan juga ada pendamping, dan kami selalu mengedepankan kolaborasi. Artinya kolaborasi dengan panitia, kolaborasi dengan pendamping, kolaborasi dengan pembimbing-pembimbing itu sendiri sampai terlaksananya acara ini. Saya tambahan aja dari Pak Kepala Sekolah. Tadi selain ada untuk tema yang pertama
yaitu ada tema yang terakhir dari implementasi P5 kali ini adalah bangunlah jiwa raga. Makanya di akhir acara ini nanti kita akan ke kolam renang di sana, di mana pada penerapan tema P5 bangunlah jiwa raga itu anak diharapkan ada kesehatan mental dan juga kesehatan fisik gitu. Ya, jadi bukan cuma hanya pengenalan budaya saja, tapi di sini juga kita menerapkan kesehatan mental dan kesehatan fisik. Artinya anak-anak nanti di area kolam renang itu bisa refresh, bisa lebih rileks lagi. Iya, rileks. Besok kembali ke sekolah sudah fresh lagi seperti itu. Bu, ini bisa dijelaskan? Tadi kan ada beberapa modul yang dibawa oleh para siswa. Itu hanya dikumpulkan di sini atau nanti akan dievaluasi yang menjadikan sebetulnya nilai gitu? Iya, sebetulnya untuk LK itu ada dua, ada LK secara online yang langsung anak menggunakan dari HP, linknya nanti bersama dengan tim pengembang. Sudah pada fase itu ya? Iya, sudah dari sekali. link itu nanti dengan tim pengembang itu tujuannya yaitu khusus untuk masalah IKM ya, untuk kurikulum Merdeka ini. Itu menggunakan link P5 sudah ada langsung dari handphone anak-anak masing-masing. Dan untuk LK yang tadi yang menggunakan kertas itu bukti fisik saja, bahwa bukti fisik kelak kalau ada penilaian kinerja kepala sekolah, ini loh memang kami melaksanakan pembelajaran di luar sekolah gitu. Dan itu akan menjadi rujukan nilai ya? Rujukan nilai masing-masing dari tim, dari pembina ya, pembimbing P5 itu masing-masing gitu. Terima kasih Bu Ensan. Saya tadi bersama Bu Ensan atau Bu Endang Cantik, Ketua SC atau Steering Committee pada event kali ini. Ya. Terima kasih pembaca JP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.